Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ini juga menunjukkan seperti yang tadi kita sebutkan, beliau sosok yang berwibawa. Jadi dari paras wajahnya saja, dari gaya berjalannya saja itu sudah memberikan kesan kekalahan kepada musuh. Ini sosok dari Ubadah bin Samit. Dan Ubadah bin Samit diberikan umur panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau wafat di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan pada tahun 34, setahun sebelum meninggalnya Sayyidina Utsman. Itu Ubadah bin Samit. Kemudian ada tokoh yang kedua, mungkin kita ceritakan pada pagi yang berbahagia ini. Ketika 12 orang datang kepada Rasulullah dari Madinah itu untuk berbaiat kepada Rasulullah, maka mereka mengatakan kepada Rasulullah setelah mereka berbaiat, "Ya Rasulullah, tolong kirimkan kepada kami di Madinah seorang guru untuk mengajarkan kami Al-Quran, mengajarkan kami ibadah. Karena penduduk Madinah sudah mulai banyak masuk Islam." Maka siapa yang dikirim oleh Rasulullah SAW? Yang dikirim adalah Mus'ab bin Umair. Maka disebut dalam sejarah Islam, Mus'ab bin Umair adalah orang yang pertama, duta besar Islam yang pertama, Mus'ab bin Umair, untuk ke negeri Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Mus'ab bin Umair ini bertemu dengan Nabi SAW di kakek mereka yang bernama Qusay bin Kilab. Jadi senasab dengan Nabi SAW di Qusay bin Kilab. Dan Mus'ab bin Umar ini nanti pada peperangan Uhud beliau wafat. Dan kafir Quraisy menyebarkan isu bahwa Muhammad qad qutil, Muhammad telah meninggal. Padahal yang meninggal adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa mereka mengatakan Muhammad telah meninggal? Karena Mus'ab bin Umar ini sosok yang mirip dengan Rasulullah SAW. Bayangkan, orang yang mirip dengan Rasulullah SAW, bisa kita simpulkan nanti kalau Rasulullah di perjuangan beliau, di masa dakwah beliau yang sekarang sudah berumur 12 tahun di Mekah, itu untuk penduduk Mekah sulit mendapatkan penerimaan, padahal wajahnya menari, wajahnya tampan, keturunan yang baik. Tapi justru kebalikannya, Mus'ab bin Umar yang wajahnya juga mirip dengan Rasulullah SAW, disebutkan seperti itu, tapi memberi efek yang luar biasa ketika beliau berdakwah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi trik yang digunakan oleh Mus'ab bin Umar ketika beliau tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah, tadi latar belakang beliau adalah seorang yang tampan, wajah bersih, menarik. Juga beliau berlatar belakang dari keluarga kaya raya. Ibunya orang kaya, ayahnya orang kaya. Dan salah seorang keluarga dari Mus'ab bin Umar ini namanya Utsman bin Talhah. Siapa Utsman bin Talhah ini? Yang punya wewenang membuka dan mengunci Ka'bah. Punya peran besar keluarga Mus'ab bin Umar ini. Mus'ab bin Umar masuk Islam secara rahasia. Artinya beliau tidak mau keislaman beliau ini diketahui oleh ibu beliau, karena ibunya sayang sekali dengan Mus'ab bin Umar ini. Tapi pada akhirnya tetap juga ketahuan. Siapa yang membocorkan? Yaitu Utsman bin Talha tadi, yang punya kunci Ka'bah itu. Suatu ketika Utsman bin Talha karena familinya melihat Mus'ab bin Umar melakukan salat, maka disampaikan kepada ibunya, "Nyo, Mus'ab kaitan Islam." Maka sejak saat itu, yang selama ini hidupnya necis, hidupnya serba kecukupan, maka sejak saat itu ketika diketahui oleh sang ibu dia sudah masuk Islam, dihentikan semua kenikmatan yang selama ini diberikan kepada Mus'ab bin Umar. Apakah beliau goyang? Tidak. Beliau bahkan hijrah merantau ke negeri Habasyah sebanyak 2 kali. Jalan kembali lagi, kemudian balik lagi ke Mekah Mukarramah
sampai beliau dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai juru dakwah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Setiba beliau di Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau tinggal bersama As'ad bin Zurarah. Pada pertemuan 2 kali sebelumnya kita sudah menceritakan tentang sosok dari As'ad bin Zurarah yang wafatnya terlalu cepat, yaitu sebelum perang Badar sudah wafat beliau karena serangan jantung, ya, sakit jantung. As'ad bin Zurarah selalu menemani Mus'ab bin Umair untuk berdakwah untuk penduduk Madinah, dan beliau sebagai penunjuk jalan, ya. Maka ketika nanti ketemu dengan orang, maka As'ad bin Zurarah mengatakan, Mus'ab, ini orang ini tokoh di masyarakat. Kalau kamu berhasil mengislamkan dia, maka di belakangnya itu punya satu kabilah. Apa jawab Mus'ab kalau begitu? In yajlis ukallimuhu. Kalau dia duduk, ini trik yang boleh lakukan. Kalau dia duduk, saya akan ceritakan tentang Islam kepada dia. Tapi kalau dia nggak duduk, saya nggak akan ceritakan. In yajlis ukallimuhu. Maka ketika ketemu dengan yang pertama Sa'ad bin Mu'adz dan Asyad bin Khudair, dikatakan oleh Mus'ab bin Umair, yang pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz adalah yang kebetulan adalah sepupu dari As'ad bin Zurarah. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Usaid bin Khudair, wahai Usaid, ini apa nih orang ini? Datang dari Mekah ingin mengacaukan masyarakat saja. Ini menjadikan penduduk desa kita ini masuk Islam dan menyembah Tuhan selain Tuhan kita. Coba kamu sampaikan, usir dia. Saya nggak enak karena dia datang dengan sepupu saya, As'ad bin Zurarah. Kamu saja yang maju. Maka oleh Usaid bin Khudair mengambil tombaknya, datang menuju Mus'ab bin Umair, dan As'ad bin Zurarah sedang berada juga di tempat yang sama, dan marah-marah dan mengatakan seperti yang diinginkan oleh Sa'ad bin Mu'adz tadi. Ini kamu ngapain ke sini? Buat kekacauan di masyarakat. Akhirnya begini, coba duduk. Kalau kamu duduk, saya ceritakan. Kalau kamu bisa terima, kamu terima. Kalau kamu nggak bisa terima, ya nggak masalah. Pokoknya mau dengar apa enggak? Oke, kayaknya nggak masalah juga saya dengar. Maka dia duduk dan dia dengar. Ketika didengar, diceritakan, disampaikan, belum selesai Mus'ab bin Umair menceritakan sudah terlihat ini tanda-tanda dia mau masuk Islam. Ini salah satu efek dari dakwah Mus'ab bin Umair yang sangat menarik itu. Kemudian Usaid bin Khudair kembali kepada Sa'ad bin Mu'adz yang tadi beliau mengutuskan Usaid untuk mengusir Mus'ab bin Umair. Ketika Usaid bin Khudair tiba ke Sa'ad bin Mu'adz, "Umak, nyo kalaen kau, bunuh dikejar kan bengeng-bengeng, nyo kata senyum-senyum." Apa maksudnya? Beda dari ketika dia tadi berangkat dan ketika dia kembali. Ada efek yang berbeda, ada aura yang berbeda. Maka ketika tiba berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz, kemudian beliau membuat provokasi. Wahai Sa'ad, ini sepupumu As'ad bin Zurarah itu sudah diprotes oleh masyarakat. Jangan-jangan mereka nanti bisa saja membunuh sepupumu ini. Oh gitu. Jadi karena unsur pembelaan terhadap keluarga, bukan gara-gara unsur pembelaan terhadap agama. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengambil persenjataannya, datang ingin melihat langsung kondisi As'ad bin Zurarah sebagai sepupunya. Maka ketika tiba di sana, ternyata tidak ada seperti yang disampaikan oleh Usaid bin Khudair. Ternyata aman-aman saja, nggak ada yang protes. Maka kembali Sa'ad bin Mu'adz ini menampakkan kemarahannya kepada As'ad bin Zurarah dan kepada Mus'ab bin Umair secara khusus.
Karena kalau As'ad bin Zurarah ini kan sepupunya, maka dia keluarkan kemarahannya kepada Mus'ab bin Umair. Kamu ngapain ke sini? Buat kekacauan jadi kampung kami. Maka oleh Mus'ab bin Umair mengeluarkan trik yang sama. Begini, kalau kamu duduk, saya sampaikan. In tajlis ukallimak. Tapi kalau kamu nanti setelah mendengar, bisa kamu terima. Kalau nggak bisa terima, ya nggak masalah juga. Oke, ini betul juga. Nah, maka duduklah beliau dan mendengar. Setelah Mus'ab bin Umair menyampaikan dakwah beliau, belum selesai beliau sampaikan, sudah terlihat dari wajah Sa'ad bin Mu'az ini, keislaman beliau. Nah, ini luar biasa dari dakwah Mus'ab bin Umair. Maka oleh Sa'ad bin Mu'az sebagai kepala suku, kepala keluarga besar yang ada di Madinah, salah satu kepala keluarga besar yang ada di Madinah, kembali ke kampungnya dan berjumpa, mengumpulkan semua penduduk desanya, semua keluarganya. Inna kalamakum alayya haram. Sejak saat ini saya haram berbicara dengan kalian kalau kalian tidak masuk Islam. Coba lihat, kalau orang yang berpengaruh, ya, satu orang saja berpengaruh menerima Islam, semua desa itu masuk Islam. Inna kalamakum alayya haram, kalau kamu tidak masuk Islam. Maka akhirnya semua masyarakat itu masuk Islam berkat seorang Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair berada juga dalam kabilah ini, tapi bukan tokoh besarnya. Tapi Sa'ad bin Mu'az ini tokoh yang lebih besarnya lagi. Kecuali satu orang nggak masuk Islam, namanya Usairim. Usairim nggak masuk Islam, lain semua masuk Islam. Akhirnya Usairim ini yang tadi nggak masuk Islam, nanti beliau masuk Islam juga di perang Uhud. Ketika perang Uhud, ketika Rasulullah sudah bergegas menuju ke medan pertempuran Uhud, tiba-tiba datang Usairim yang sudah kemarin berkali-kali diminta untuk masuk Islam, kamu masuk Islam. Tapi ketika di perang Uhud, beliau entah kenapa ada petunjuk dari Allah, masuk Islam dan pergi berangkat bersama Rasulullah ke medan pertempuran perang Uhud dan meninggal dunia, wafat syahid. Disebutkan dalam komentar hadis oleh Abu Hurairah, lam yasjud lillahi qat, meninggal husnul khatimah padahal belum pernah bersujud sekalipun, belum pernah salat. Kenapa? Begitu masuk Islam, ambil pedang langsung berangkat ke jihad, meninggal dunia syahid. Belum pernah salat tapi meninggal syahid. Jadi ada dua fenomena yang sangat bertolak belakang ketika terjadi perang Uhud. Yang pertama adalah orang yang sudah lama masuk Islam tapi meninggal su'ul khatimah. Kemudian orang yang baru masuk Islam, itu Usairim, meninggal husnul khatimah, belum pernah sujud, belum pernah salat tapi husnul khatimah. Satu lagi sudah lama masuk Islam tapi meninggal su'ul khatimah, namanya Qazman. Qazman ini ketika dia berpura sudah banyak orang miskin yang dia bunuh, tapi juga dia tergores pedang yang menyebabkan dia nanti nggak tahan, sakit tahan. Akhirnya gecok pedang, gedap roh, su'ul khatimah. Makanya ketika para sahabat memberi komentar umat, Qazman ini luar biasa, lihat urung musyrik ipo. Maka Rasulullah mengatakan, la huwa min ahlin nar, dia penduduk neraka karena sudah bunuh diri. Mungkin akhir-akhirnya masuk ke surga juga, tapi dibakar dulu di dalam neraka karena kesalahan yang dia lakukan, membunuh dirinya sendiri karena nggak tahan rasa sakit efek dari peperangan di perang Uhud. Sementara Usairim ini yang baru saja masuk Islam, beliau mati syahid. Ini huwa min ahli jannah. Ini fenomena yang sangat bertolak belakang yang terjadi di perang Uhud. Maka akhirnya dengan cara seperti itu, dakwah seperti itu yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Kalau kamu duduk, saya sampaikan. Kalau kamu bisa terima, kamu terima. Kalau kamu nggak bisa terima, juga nggak masalah. Jadi sangat objektif, ya. Sehingga orang akan berpikir, betul sih ya, punya pengenalan cukup dengan elek. Bisa jadi betul, hanya betul. Terima. Kalau salah, saya tolak. Dan ini dulu pernah kita ceritakan di mana
salah seorang sahabat Nabi juga, itu fase Mekah ya dulu, di mana orang musyrik ketika datang rombongan haji ke Mekah, mereka menunggu di pintu-pintu masuk ke Mekah untuk berjumpa dengan calon-calon jemaah haji, dan mereka menyampaikan kepada orang-orang yang baru datang ke Mekah, nanti kalau kamu tiba di kota Mekah, nanti ada seseorang namanya Muhammad. Muhammad itu bahaya kali itu kata-katanya. Lebih baik, saran saya kamu taruh kapas di telingamu supaya tidak terdengar apa yang disampaikan oleh Muhammad. Oh begitu? Oh ya. Maka setiap melihat Rasulullah SAW, beliau menaruh kapas di telinganya. Sampai satu ketika, nama sahabat ini namanya Tufail bin Amru Ad-Dausi dari kabilah Yaman, kabilah Abu Hurairah. Hingga satu ketika beliau berpikir, kok bangai dalun, kok bangai dah kucok, gapo kuculak lang beliau hang ku dengar, pakannya ku dengar pakan teman. Ya, kalau saya dengar, kenapa rupanya kalau saya dengar? Kalau benar, karena saya ini bukan orang bodoh. Kalau saya pun apa yang saya dengar itu bagus, saya terima. Kalau yang saya dengar itu tidak bagus, enggak saya terima. Untuk apa saya masukkan kapas sehingga saya melarang diri saya untuk mendengar seperti itu? Maka beliau keluarkan kapas dan mencoba mendengar. Setelah didengar, ternyata apa yang dia dengar itu benar, sesuai dengan hati nuraninya. Akhirnya masuk Islam, dan nanti membawa dakwah ke negeri Yaman. Salah seorang yang nanti masuk Islam adalah Abu Hurairah yang hijrah ke negeri Madinah di tahun ke-6 Hijriah nanti, di tahun ke-7 ya, itu perang awal-awal tahun ke-7 setelah perjanjian Hudaybiyah, waktu perang Khaybar. Abu Hurairah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, coba kamu dengar dulu. Kalau masuk akal, kamu terima. Enggak masuk akal juga enggak masalah. Nah, jadi dengan cara seperti itu, akhirnya penduduk Madinah masuk Islam. Dan tahun ke-13, ini selang beberapa bulan saja, sekitar 4 bulan 5 bulan sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Tahun sudah masuk ke tahun 14. Jadi tahun ke-13 yaitu sekitar bulan haji, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal ini masuk tahun baru, tahun ke-14 Nabi hijrah. Tahun ke-13 ini Mus'ab bin Umar yang kemarin berangkat dengan jumlah 12 orang, di tahun ke-13 membawa pulang ke Mekah sebanyak 70 orang lebih. Yang kemudian terjadi perjanjian Bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Jadi bermula dulu, sebelum terjadi Bai'ah Al-Aqabah itu bermula dari tahun berapa itu? Tahun ke-10. Itu ada 3 orang, 4 orang masuk Islam. Kemudian tahun ke-11 ada 6 orang. Tahun ke-12 bertambah 2 kali lipat, 12 orang. Tahun ke-13 berlipat-lipat. Yang datang ke Madinah sebanyak 70 orang lebih untuk berbaiat. Itu belum lagi yang tidak datang. Ada yang sekampung masuk Islam, ada satu kabilah masuk Islam, efek dari dakwah Mus'ab bin Umair. Maka yang 70 orang dibawa oleh Mus'ab bin Umair, terjadilah dengan mereka yang disebut dengan Bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah akan kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Ini memuat poin bukan sekedar ibadah, bukan salat, bukan jangan mencuri, jangan berzina, bukan, tapi sudah level berikutnya. Kalau kamu memberi perlindungan kepada saya, kalau saya nanti tiba di Madinah, seperti kalian melindungi anak dan istri kalian. Nyawa Rasulullah dilindungi seperti dilindungi keluarga mereka. Harta juga seperti itu. Jadi sudah berada pada level yang lebih tinggi, Bai'at Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Yang akhirnya nanti Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal hijrah ke Madinah, dan penduduk Madinah sudah siap menyambut Nabi SAW dengan membaca syair, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Thaniyatil wada' itu nama tempat.
Jadi tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama ke arah kami di sela-sela tempat namanya Thaniyatul Wada'. Jadi tempat itu Rasulullah muncul, ya. Dan penduduk Madinah sudah siap dengan menyambut Nabi, sehingga mereka menyiapkan untuk Nabi tempat tinggal, menyiapkan untuk Nabi bekal-bekal untuk awal-awal kehidupan beliau di Madinah Al-Munawwarah. Itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan terkait pelajaran-pelajaran yang ada pada tahun dakwah Nabi, tahun ke-12 dakwah Nabi SAW. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.